Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini saya sama Mbah Kendil sengaja mengamati salah satu rumah sakit yang ada di daerah kami, teman-teman. Kami berangkat dari pagi dan melakukan pengamatan di sini. Tadi saya sama Mbah Kendil juga sempat masuk ke dalam dan ternyata banyak sekali antrian-antrian yang telah antri sejak pagi tetapi belum kunjung juga dipanggil, teman-teman. Padahal kita tahu bahwa setiap tahunnya pasti ada rumah sakit baru yang dibangun, pasti ada rumah sakit baru yang muncul di setiap daerahnya, teman-teman. Tapi dengan demikian, teman-teman, dengan banyaknya rumah sakit yang dibangun itu ternyata tidak mengurangi orang-orang yang sakit. Jika satu sembuh, satu lagi sakit, satu sembuh, satu lagi sakit. Jadi semakin banyak rumah sakit yang ada itu pun juga tetap penuh. Itu melambangkan bahwa takaran antara rumah sakit dan orang-orang yang sakit itu seimbang, teman-teman. Kita tidak bisa menghapus orang-orang yang sakit, kita tidak bisa menghapus orang-orang yang mengalami kesusahan, teman-teman. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Tadi saya sangat melihat, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang sakit, dia sudah menahan sakit, dia juga harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan, teman-teman. Kita akan lanjut lebih dalam lagi, teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ini adalah salah satu rumah sakit yang ada di daerah kami. Kami tidak bisa menyebutkan apa namanya karena kami juga menjaga privasi, teman-teman. Yang jelas, saya ingatkan lagi, kiranya teman-teman di rumah juga selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga keselamatan, teman-teman. Karena yang namanya malapetaka, yang namanya sakit, yang namanya masalah atau cobaan itu bisa datang kapanpun, teman-teman. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata perkembangan zaman ini juga sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Saya juga sangat bersyukur dengan adanya BPJS yang diadakan oleh pemerintah. Terbukti bahwa di tempat ini pun banyak juga pasien-pasien dari pasien BPJS yang ditangani dengan baik, teman-teman. Kita kembali lagi, teman-teman. Rumah sakit itu adalah rumah untuk orang-orang yang sakit, kan seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita datang ke rumah sakit, kita akan melihat betapa banyaknya kesusahan orang-orang yang jauh lebih susah daripada kita-kita yang sehat. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu merasa bersyukur, teman-teman. Karena ternyata di setiap kesusahan kita masih banyak orang-orang yang lebih susah. Jadi selama kita masih sehat, selama kita masih bisa berjalan, bisa bernafas dengan baik, mari teman-teman kita syukuri setiap harinya. Jadi jangan suka sambat. Ada kata pepatah Jawa itu yang mengatakan seperti ini: akehno anggonmu nyukuri nikmat supaya lali carane sambat. Nah, jadi mari kita bersama-sama belajar bersyukur dari hal-hal yang terkecil, seperti contohnya nafas. Ketika kita bangun pagi, kita bisa bernafas. Itu adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri, teman-teman. Kita bayangkan orang-orang yang sakit di rumah sakit seperti ini, ada yang bernafas susah, harus menggunakan alat, harus menggunakan oksigen, dan itu pun harus membayar, teman-teman. Berapa satu tabung oksigen? Nah, mari teman-teman, kita berpikir lebih luas, kita berpikir lebih bersyukur lagi supaya kita bisa kuat menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita. Permasalahan setiap orang itu pasti berbeda-beda, tapi jangan lupa bahwa setiap orang juga pasti memiliki masalah, teman-teman. Untuk itu, jangan pernah kita merasa susah sendiri, jangan pernah kita menyerah, karena kita tahu bahwa Allah mencoba hambanya pasti tidak akan lebih dari batas kemampuan hambanya tersebut. Teman-teman, jadi pada siang hari ini kita juga bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Ini kita melakukan pengamatan, teman-teman, untuk mengembangkan rasa syukur kita.
Gimana Mbah, kita telah melakukan pengamatan di rumah sakit ini, pandangan Mbah Kendil atau mungkin pesan dan saran yang perlu disampaikan kepada teman-teman Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah bahwa kita diberi kesehatan oleh Allah. Teman-teman yang saya hormati, sengaja kami ingin merasakan dan mengamati suasana di rumah sakit. Kalau kita mengamati di warung, jelas kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau kita masuk ke rumah sakit, merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Kita berpikir bahwa ternyata manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Terbukti apa? Banyak praktisi, banyak pesepuh, bidi sepuh, banyak alim ulama, banyak kiai, ustadz dan sebagainya. Apabila sakit tetap menggunakan jasa-jasa orang lain atau jasa-jasa medis. Seperti halnya para praktisi, para sesepuh-sesepuh yang sakit juga membutuhkan rumah sakit. Rumah sakit adalah rumah kesehatan atau rumah pengobatan yang disahkan oleh internasional, yang diakui oleh masyarakat luas. Sehingga kalau kita berbicara seperti ini, praktisi hanya sebagai pang-pang saja, hanya sebagai cabang-cabang atau ranting-ranting kecil saja. Sehingga kalau kita menjadikan praktisi, kita menjadikan sesepuh, selazimnya kita tidak patut untuk bersombong, karena kita juga tidak bisa menangani penyakit yang luas. Kita hanya keterbatasan penyakit yang tidak dapat digambarkan oleh pikiran, penyakit yang bersifat gaib. Berarti penyakit yang bersifat zahir kita kadang-kadang juga kesulitan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa para praktisi juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang wajar. Tapi untuk luasnya, untuk mencakup keseluruhannya adalah rumah sakit yang dipercaya dari masyarakat bahwa rumah sakit bisa mengatasi segala macam penyakit. Maka dari itu kita sebagai praktisi tentu menghormati kepada jasa-jasa dokter, jasa-jasa pemerintah, dinas-dinas pemerintah atau menteri kesehatan, yang gimana bahwa negara kita adalah negara yang memperdulikan dengan kesehatan. Terbukti daripada pemerintah mengeluarkan kartu-kartu kesehatan apapun bentuknya, dari masyarakat sampai para siswa-siswa sekolah. Itu berarti pemerintah juga perhatian kepada kesehatan rakyat. Teman-teman yang saya hormati, bahwa kejadian di rumah sakit ternyata kami tadi untuk masuk ke dalam sungguh sangat mengenaskan. Banyak sekali orang yang sakit, tidak hanya ratusan, bahwa itu ada ribuan. Ini cuma satu rumah sakit? Ya, itu ada ribuan. Itu dari pagi sampai sore, itu belum selesai, kadang sampai malam panggilan pasien. Teman-teman, banyaknya rumah sakit ternyata tidak bisa untuk menghabiskan orang sakit. Semakin banyaknya rumah sakit, semakin banyaknya orang sakit. Semakin banyaknya alat mutakhir, maka banyaknya penyakit yang beraneka ragam. Sehingga seperti penyakit kanker, liver, ginjal dan sebagainya, termasuk kencing manis, adalah ragam-ragam penyakit yang dulu jarang ada, sekarang semarak, seperti stroke dan sebagainya. Kemudian kita tentunya untuk mempelajari ini, bahwa kita akan menyempitkan dengan kesombongan kita. Kita akan mengecilkan daripada kesombongan kita, agar kita tidak sombong. Ternyata bahwa manusia itu diintai oleh maut. Jadi kita hidup ini, di belakang kita sudah ada maut yang mengancam. Mereka berbunyi, kapan kau akan mati, kapan kau akan sakit, kapan kau akan kecelakaan, kapan kau akan susah, maka maut akan menghampirimu. Sehingga kalau kita sombong, kita merasa kaya, merasa pintar, merasa pirah, merasa degdaya, merasa sakti, kita selalu diintai dengan maut. Apakah kita tidak takut dengan hal itu, pemirsa? Sehingga kalau kita tahu dengan itu, maka kita selalu tawadhu, kita rendah diri, andap asor kepada siapapun, dan kita bisa berpikir bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan kepada bantuan orang lain. Yang jelas kita sebagai praktisi, kita tidak menyombongkan diri. Ternyata masyarakat luas benar-benar mempercayai dengan dinas kesehatan. Namun dengan demikian, pemirsa, kami juga pernah mengalami bahwa ada mantri yang sakit, dia kebingungan, dia tidak sembuh-sembuh. Pada saat itu saya praktek di daerah Kediri atau di daerah Pare. Ternyata apabila diprediksi si Bapak Mantri tadi tidak ada penyakitnya, tapi dia merasakan sakit yang berlebihan. Ternyata dengan pertolongan, dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu kepangeranan, Bapak Mantri
Ya. yang bekerja di salah satu rumah sakit tersebut juga sembuh karena doa-doa ayat-ayat Tuhan. Ya. Sehingga ternyata dari bidang medis pun juga tidak boleh menyombongkan. Ternyata dari medis pun juga pernah mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis. Kemudian kita balik, orang-orang praktisi, para dukun-dukun, para sesepuh bini sepuh, para pendeta, terus kemudian para ulama, para ustadz, semuanya juga tidak bisa menyembuhkan sendirinya. Rata-rata mereka membutuhkan rumah sakit. Kalau rumah sakit diperkirakan tidak mampu atau rumah sakit diprediksi tidak ada penyakitnya, baru para praktisi yang turun tangan. Sehingga kesimpulannya antara praktisi dan dinas kesehatan itu saling berkaitan, tidak boleh saling menjatuhkan. Dari kita sebagai praktisi mentang-mentang kita mengetahui ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang sangat dasar, ternyata apabila kita sakit ternyata juga masuk UGD, juga membutuhkan bantuan dari medis. Sehingga kita sebagai sesepuh jangan saya menyombongkan atas kemampuan kita. Kita tetap tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan pertolongan daripada pihak pemerintah. Kemudian kami mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak-bapak dinas terkait bahwa pemerintah telah mengadakan atau mewujudkan dengan kartu BPJS. Kartu BPJS sangat menolong bagi orang-orang yang miskin, sehingga masyarakat merasa tertolong. Kemudian sakit yang diperkirakan tidak bisa diobati karena tidak ada kemampuan uang, akhirnya punya kartu BPJS, akhirnya dia mereka tersebut bisa sembuh dengan tanpa biaya. Sehingga banyak para miskin, banyak orang-orang sakit yang tidak mampu akhirnya bisa tertolong dan bisa sembuh. Itu karena perjuangan dari BPJS. Maka saya ucapkan merdeka untuk BPJS, semoga berjaya selalu bisa menolong rakyat Indonesia. Hingga ide-ide dari adanya kartu BPJS sangat mendukung sekali kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu kita sebagai praktisi, kita sebagai sesepuh harus menghormati kepada jasa-jasa para dokter. Kemudian bahwa setiap praktisi atau setiap sesepuh itu semestinya sebenarnya dari sesepuh itu tidak harus menangani pasien. Jadi kita antaranya dukun yang sejati atau praktisi yang sejati atau sesepuh yang sejati itu sebenarnya tidak semata harus menyembuhkan orang, tidak harus semata harus itu menolong orang. Dia hanya berbuat untuk menceramah atau mengudal kawruh. Artinya para sesepuh itu bertujuan untuk mengudal kawruh luhur, kawruh kepangeranan, kawruh yang mendidik atau mengajarkan dari lahir sampai mati, sampai nanti menuju ke alam nirwana jati, alam neraka atau alam surga. Itu tugas-tugasnya daripada sesepuh, dharmanya daripada sesepuh. Sehingga sesepuh itu tidak punya kemampuan untuk mengobati, sesepuh itu tidak punya kewajiban untuk mengobati, tapi namanya sesepuh berkewajiban untuk menolong sesama orang. Itulah makanya praktisi atau sesepuh turun tangan untuk menolong orang dari rahmat kekuatan Allah. Sehingga praktisi dan sesepuh itu tidak punya apa-apa, hanya punya kekuatan atau kita minta bantuan kepada Allah. Tanpa dibantu kepada Allah, tanpa ditolong oleh Allah, kita tidak punya kekuatan apapun. Maka dari itu kami mengamati di rumah sakit ini benar-benar tragis, benar-benar menderita. Miris, Mbak. Miris. Ada orang yang mulutnya tidak ada. Saya lihat tadi ada anak yang tidak punya mulut di pemirsa. Ada orang yang bernafas sulit, ada yang lumpuh, bermacam-macam, ada orang yang kecelakaan. Benar-benar di rumah sakit itu bukan tempatnya orang senang, tempatnya orang susah. Sehingga kalau kita ke rumah sakit bisa menyimpulkan bahwa kita hidup jangan bersuka-suka. Ingat teman-teman, kita masih banyak yang sakit. Hingga kita berdunia kepada masyarakat untuk berbuat baik, kemudian kita mendoakan agar masyarakat Indonesia, terutama orang-orang sakit, bisa sembuh. Seperti itu Mbak pengamatan saya. Ya teman-teman, mari sama-sama kita belajar. Ini kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kita sekarang menyinyir orang, kita menyindir orang, kita merasa bangga dengan kemampuan apa yang kita miliki. Tapi pada nyatanya ketika kita sakit itu kita seperti sampah, teman-teman. Betul. Jadi mari teman-teman, kita selalu merendahkan diri, terutama adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara kita yang melakukan ibadah yang kusuk sedikit saja sudah berani mengafirkan orang, itu kan tidak perlu, teman. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Betapa susahnya orang yang sakit, betapa susahnya orang yang menginginkan atau mendambakan kesembuhan.
Jadi yang namanya sehat itu sangat mahal teman-teman. Mungkin Mbak Kendel ada tambahan lain? Saya kira sudah tidak ada tambahan. Yang penting kita sebagai hamba selalu berbuat baik kepada siapapun, menolong kepada siapapun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong karena kita diintai oleh maut yang ada di belakang. Pada suatu saat nanti kita akan menjalani kesengsaraan, menjalani sakit, menjalani kematian, maka kita jangan sombong. Di belakang kita tidak jauh diintai oleh maut. Kapan kamu akan celaka, kapan kamu akan sakit, kapan kamu akan mati, kapan kamu akan sengsara, dan kapan kamu akan menangis. Maut sudah ada di belakang, di belakang kita. Sehingga kita harus takut, kita harus berhati-hati, kita harus rendah diri. Dan semata-mata di dunia itu bukan satu-satunya kehidupan yang membanggakan. Karena di dunia ini adalah kehidupan untuk belajar, untuk mencari itu amal-amal kebaikan, agar kita nanti di akhir zaman nanti kita akan mudah untuk dipanggil Allah dengan jalan yang husnul khotimah, tentram, damai, dan bahagia di alam baka. Teman-teman, itulah video kami pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, ada kata pepatah Jawa yang mengatakan akehno anggenmu nyukuri nikmat supaya lali carane sambat. Jadi mari bersama-sama kita belajar bersyukur supaya kita lupa caranya mengeluh, kita lupa untuk selalu bersungut-sungut. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terus ikuti video kami yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.